Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah. Pernahkah kita merasa iri ketika melihat orang lain lebih sukses? Atau mungkin kita ingin orang lain tahu betapa hebatnya amal ibadah kita? Atau bahkan, tanpa sadar, kita merasa lebih baik daripada orang lain? Hati-hati, bisa jadi itu adalah penyakit hati yang berbahaya. Hasad, ria, dan ujub adalah 3 racun yang bisa merusak iman kita, menghapus pahala, dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita tentang bahaya penyakit-penyakit hati ini. Jika dibiarkan, hati kita bisa menjadi keras, amal ibadah kita bisa sia-sia, dan hubungan kita dengan Allah pun bisa melemah. Maka dari itu, di video ini kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu hasad, ria, dan ujub, serta bagaimana cara mengatasinya agar hati kita tetap bersih dan iman kita semakin kuat. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam jebakan syaitan. Sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan video-video bermanfaat dari Islamic Reminder yang insya Allah akan menguatkan iman dan menambah wawasan keislaman kita semua. Yuk kita mulai pembahasannya. Pertama, hasad atau iri dengki, penyakit hati yang menggerogoti iman. Hasad adalah perasaan tidak suka ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Bahkan, dalam level yang lebih berbahaya, hasad bisa membuat seseorang berharap agar nikmat tersebut hilang dari orang lain. Penyakit ini termasuk dosa besar yang dapat menghancurkan amal kebaikan dan menimbulkan permusuhan di antara manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Dawud. Bayangkan seseorang yang telah beribadah selama bertahun-tahun, salat, sedekah, puasa, bahkan haji. Namun semua amalnya perlahan terkikis karena di hatinya ada rasa dengki terhadap saudaranya yang diberi rezeki lebih oleh Allah. Betapa ruginya orang yang membiarkan hasad menguasai dirinya. Mengapa hasad berbahaya? Karena hasad bisa menghilangkan keikhlasan. Orang yang hasad seringkali tidak bisa menerima takdir Allah. Ia merasa orang lain tidak pantas mendapatkan nikmat tertentu, seolah-olah ia lebih berhak atas nikmat itu. Ini adalah bentuk protes terhadap keputusan Allah. Memicu dosa-dosa lain. Hasad seringkali melahirkan perbuatan dosa lainnya seperti ghibah, menggunjing, fitnah, bahkan berusaha mencelakai orang yang ia iri kepadanya. Ini dapat memperburuk kondisi hati seseorang dan semakin menjauhkannya dari Allah. Menimbulkan stres dan kegelisahan. Orang yang hasad tidak akan pernah merasa bahagia. Ia selalu merasa kurang dan tersiksa melihat orang lain lebih sukses. Akhirnya, hidupnya dipenuhi kebencian dan kegelisahan. Tanda-tanda orang yang terjangkit hasad, yaitu sulit menerima kesuksesan orang lain, hatinya panas ketika melihat saudaranya mendapat rezeki atau keberhasilan. Tidak bisa memuji dengan tulus. Jika ia memuji, hatinya berat dan ada rasa iri. Mencari-cari kesalahan orang lain. Ia berharap orang yang ia iri kepadanya mengalami kejatuhan, merasa puas saat melihat orang lain gagal. Ini adalah tanda hasad yang paling parah, di mana seseorang senang jika orang lain mengalami musibah. Bagaimana cara mengobati hasad? Sadari bahwa setiap nikmat datang dari Allah. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Jika seseorang mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, itu adalah ketetapan Allah, bukan semata-mata karena usaha mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya?" Quran Surat An-Nisa ayat 54. Maka, jangan iri, karena setiap orang memiliki rezeki dan ujiannya masing-masing. Bersyukur atas nikmat yang dimiliki. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.
Mungkin kita tidak mendapatkan apa yang dimiliki orang lain, tetapi bisa jadi kita memiliki sesuatu yang mereka tidak miliki. Jika kita hanya fokus pada kekurangan, maka hati kita tidak akan pernah tenang. Mendoakan kebaikan untuk orang yang kita iri kepadanya. Ini adalah cara paling ampuh untuk menghilangkan hasad. Setiap kali kita merasa iri, ucapkan dalam hati, "Ya Allah, berikan keberkahan kepada saudaraku, dan berikan aku yang lebih baik jika itu baik untukku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, 'Amin,' dan bagimu juga seperti itu." Hadis riwayat Muslim. Fokus pada perbaikan diri. Jangan sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri. Fokuslah untuk meningkatkan kualitas diri, memperbaiki ibadah, dan berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Ingat akibat buruk dari hasad. Hasad bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga bisa menyebabkan seseorang jatuh dalam kehancuran. Iblis dilaknat oleh Allah karena hasad terhadap Adam. Begitu pula dengan saudara-saudara Nabi Yusuf yang membuangnya ke dalam sumur karena iri. Kedua, riya atau pamer ibadah. Riya adalah melakukan ibadah bukan karena Allah, tetapi untuk mendapatkan pengakuan, pujian, atau penghormatan dari manusia. Ini adalah penyakit hati yang sangat berbahaya, karena bisa membuat amal ibadah kita tidak bernilai di sisi Allah. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut riya sebagai syirik kecil yang paling beliau khawatirkan menimpa umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Ahmad. Allah juga memperingatkan dalam Al-Quran, "Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan." Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-7. Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang melakukan ibadah seperti salat, jika niatnya bukan karena Allah tetapi karena ingin dipuji orang lain, maka ia bisa celaka di akhirat. Bentuk-bentuk riya. Riya bisa muncul dalam berbagai bentuk, di antaranya riya dalam ibadah fisik. Misalnya, seseorang salat dengan penuh kekhusyukan hanya ketika ada orang lain yang melihatnya, tetapi ketika sendirian, ia salat dengan tergesa-gesa. Riya dalam perkataan. Seseorang sering membicarakan amal syalih yang telah ia lakukan agar orang lain memujinya. Misalnya, menyebutkan bahwa ia sering bersedekah atau bangun malam untuk tahajud. Riya dalam penampilan. Misalnya, seseorang berpakaian sangat sederhana atau berjenggot panjang bukan karena mengikuti sunnah, tetapi agar dianggap sebagai orang yang sangat saleh. Riya dalam perbuatan sosial. Misalnya, seseorang membantu orang lain atau menyumbang dalam acara sosial hanya agar dilihat dan dipuji oleh masyarakat. Dampak buruk riya diantaranya membatalkan amal ibadah. Allah hanya menerima amal yang dilakukan dengan ikhlas. Jika niatnya tercampur dengan keinginan untuk mendapat pujian, maka amal itu bisa sia-sia. Menjerumuskan ke dalam kemunafikan. Orang yang riya seringkali berusaha menampilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini bisa menjadikannya bagian dari sifat orang munafik. Menjadikan hati tidak tenang. Orang yang riya cenderung selalu ingin mendapat pengakuan, sehingga hatinya gelisah jika tidak dipuji atau diperhatikan orang lain. Bagaimana cara menghindari riya? Periksa dan luruskan niat sebelum, saat, dan setelah beramal. Sebelum melakukan ibadah, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku melakukan ini karena Allah atau karena ingin dipuji? Saat beramal, terus jaga hati agar tidak condong pada riya.
Setelah beramal, jangan sibuk mencari perhatian atau mengharapkan pengakuan dari orang lain. Perbanyak ibadah secara tersembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita melakukan banyak amal syalih secara rahasia. Misalnya, bersedekah tanpa diketahui orang lain, atau salat tahajud saat orang lain tertidur. Berdoa agar dijauhkan dari riya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa khusus untuk melindungi diri dari riya. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampunanmu dari sesuatu yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Ahmad. Mengingat bahwa pujian manusia tidak berarti apa-apa di sisi Allah. Tidak ada manfaatnya mendapat pujian manusia jika Allah tidak ridha kepada kita. Sebaliknya, jika kita ikhlas, meskipun tidak ada yang tahu amal kita, Allah pasti melihat dan membalas dengan pahala yang besar. Ketiga, ujub atau bangga diri yang merusak amal. Ujub adalah penyakit hati yang sangat berbahaya karena sifatnya yang halus dan sering tidak disadari. Ujub adalah perasaan bangga dan kagum terhadap diri sendiri, merasa bahwa semua pencapaian, kelebihan, atau amal kebaikan yang kita lakukan adalah semata-mata hasil usaha dan kehebatan kita sendiri. Perasaan ini sangat berbahaya karena bisa menjerumuskan kita ke dalam kesombongan dan menghapus pahala amal ibadah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang membinasakan, kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan seseorang yang merasa dirinya hebat, ujub. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bagaimana ujub bisa merusak iman, melemahkan rasa tawakal kepada Allah? Orang yang terjangkit ujub sering merasa bahwa segala sesuatu yang ia capai berasal dari kecerdasan, kerja keras, atau kemampuannya sendiri. Padahal, semua keberhasilan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang mulai mengandalkan dirinya sendiri dan melupakan Allah, hatinya akan menjadi keras dan sulit untuk bersyukur. Menumbuhkan kesombongan yang berbahaya. Ujub adalah pintu masuk menuju kesombongan, yang merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, iblis diusir dari surga karena kesombongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Quran Surat Luqman ayat 18. Membuat seseorang meremehkan orang lain. Orang yang terkena ujub seringkali merasa lebih baik daripada orang lain, baik dalam ilmu, ibadah, atau kekayaan. Mereka mulai meremehkan orang lain dan merasa tidak perlu belajar atau menerima nasihat. Akibatnya mereka menutup pintu perbaikan diri dan semakin jauh dari kebenaran. Menghancurkan pahala amal ibadah. Salah satu bahaya terbesar dari ujub adalah bisa menghapus pahala amal yang telah kita lakukan, sebagaimana disebutkan dalam hadits. Ada seorang laki-laki yang berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan." Maka Allah berfirman, "Siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Sesungguhnya aku telah mengampuni dia dan menghapus amalmu." Hadis riwayat Muslim. Bagaimana cara mengatasi ujub? Agar terhindar dari ujub, kita harus selalu berusaha menjaga hati dengan beberapa cara berikut. Menyadari bahwa semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang kita miliki kecuali berasal dari Allah. Kecerdasan, kekayaan, jabatan, bahkan keimanan kita adalah pemberian darinya. Allah berfirman, "Dan apa saja nikmat yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya."
Quran Surat An-Nahl ayat 53. Maka setiap kali kita merasa bangga atas pencapaian, ingatlah bahwa semua itu adalah titipan dan ujian dari Allah. Memperbanyak istighfar dan muhasabah diri. Ketika kita merasa ujub, segera beristighfar dan introspeksi diri. Ingat bahwa manusia penuh dengan kelemahan dan dosa. Dengan istighfar, kita mengakui bahwa kita tidak sempurna dan masih sangat membutuhkan ampunan serta pertolongan Allah. Mengingat akhirat dan kematian, segala yang kita banggakan di dunia tidak akan berarti apa-apa di hadapan Allah. Harta, jabatan, dan ilmu tidak akan menyelamatkan kita kecuali amal yang ikhlas. Dengan mengingat kematian, kita akan lebih mudah merendahkan hati dan sadar bahwa dunia ini hanyalah tempat sementara. Meneladani kerendahan hati para ulama dan orang syaleh. Lihatlah bagaimana para ulama besar memiliki ilmu yang luas, tetapi tetap rendah hati. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Semakin bertambah ilmuku, semakin aku sadar bahwa aku masih banyak tidak tahu." Jika orang-orang berilmu tinggi saja tetap rendah hati, lalu pantaskah kita merasa lebih baik dari orang lain? Bergaul dengan orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah. Lingkungan yang baik akan membantu kita menjaga hati. Berteman dengan orang-orang yang ikhlas dan tawadhu akan membantu kita menekan rasa ujub dan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Ujub adalah penyakit hati yang sangat berbahaya dan bisa menghancurkan iman serta amal kita. Kita harus selalu waspada dan berusaha membersihkan hati dari perasaan bangga diri yang berlebihan. Dengan menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, memperbanyak istighfar, dan meneladani sifat rendah hati para ulama, insya Allah kita bisa terhindar dari ujub dan semakin dekat dengan Allah. Saudara-saudaraku, menjaga hati tetap bersih adalah tugas seumur hidup yang membutuhkan kesadaran, usaha, dan pertolongan dari Allah. Hasad, riya, dan ujub bukanlah hal yang bisa kita sepelekan. Karena sedikit saja kita lengah, penyakit hati ini bisa menyusup ke dalam diri kita dan merusak iman serta amal ibadah yang telah kita bangun dengan susah payah. Ingatlah bahwa hati adalah pusat dari segala amal kita. Jika hati kita baik, maka seluruh amal kita pun akan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik, dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, marilah kita selalu berusaha untuk menjaga hati kita dari penyakit-penyakit yang bisa merusak iman. Mari kita latih diri untuk lebih bersyukur, lebih ikhlas, lebih rendah hati, dan lebih mengutamakan ridha Allah daripada pujian manusia. Tidak ada manusia yang sempurna, dan kita semua pasti pernah tergelincir dalam hasad, riya, atau ujub. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita segera menyadarinya, bertaubat, dan berusaha memperbaiki diri. Jangan biarkan hati kita dikotori oleh penyakit-penyakit ini. Jangan biarkan ibadah kita sia-sia hanya karena kesalahan dalam niat dan hati. Sebagai langkah awal, mari kita mulai dengan memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah obat terbaik untuk membersihkan hati. Perbanyak juga doa agar Allah memberikan kita hati yang bersih, penuh keikhlasan, dan dijauhkan dari segala penyakit hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa berikut. Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada jiwaku, sucikanlah ia, Engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya. Engkau adalah pelindung dan pemiliknya. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah menjaga kita semua dari penyakit hati yang merusak iman dan memberi kita kekuatan untuk selalu memperbaiki diri. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video-video Islami lainnya yang akan membantu kita semua
dalam menjaga keimanan dan meningkatkan ketakwaan. Bagikan juga video ini kepada teman dan keluarga, agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih sudah menonton, semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam hidup kita. Sampai jumpa di video berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.